Ijazah dengan NIM 742352024081 dari Prodi Hukum Tata Negara kelompok 4 semester 3. Di sini saya akan membuat video reaksi mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dan Bapak dosen pengampu yaitu Arianto Ardiansa SIP MSI. Dan di sini judul materi yang saya akan analisis yaitu relasi hukum kekuasaan dan ideologi politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Beliau koordinator divisi penanganan pelanggaran dan Batin Humas dan bersama-sama dalam rangka acara pembukaan sosialisasi identifikasi potensi pelanggaran pemilu pada pemilu tahun 2024. Semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah aktivitas Bapak Asri Syarif yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan insya Allah selalu dibanggakan Ibu dan Bapak. Jiwa Pancasila bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia berdasar organisasi dan diklat. Saya sendiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi Bapak hari ini namanya Vincent. Jadi kan potensi pelanggaran ini kan selalu ada ya, maka Bawaslu harus senantiasa bersiaga. Ya mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi yang lebih baik dan kesadaran kita semua yang semakin meningkat, sehingga potensi pelanggaran terkait dengan netralitas ASN ini bisa semakin kurang. Dari kita money politik. Ya, pokoknya kita sekarang ini lagi sosialisasi, nanti tanggal 16 kita ada rencana tumpukan atau temu alumni SKPP di Bau-Bau. Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu kan kita selalu siapkan pesan-pesan bagaimana pengawasan partisipatif. Jadi kita semuanya bisa minimal menjadi pengawas pemilu bagi dirinya sendiri untuk memastikan dia tidak melakukan pelanggaran ataupun kecurangan terhadap aturan-aturan pemilu. Bang, kalau di Sultra sendiri Bang, melihat pemilu 2019 lalu, pelanggaran yang paling banyak itu apa Bang? Kalau itu saya belum tahu ya, belum kuasa kita tanya. Kan sebagaimana kawan-kawan tahu, saya kan ini baru sekitar ya belum cukup sebulan lah menjadi Bawaslu. Tentu nanti dalam kesempatan berikut nanti saya periksa dulu, dia nanti memberikan yang akurat itu sebenarnya pelanggaran kita yang paling tinggi itu di segmen. Karena sebagai sebuah kontestasi politik ya, pelanggaran itu adalah bagian integral dari kontestasi politik, dan juga melihat eskalasi modus orang melakukan kecurangan itu semakin canggih, sehingga ya sebagai pengawas pemilu tentu kita harus menyiapkan mitigasi untuk menangkal atau mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Jadi potensi-potensi seperti apa nanti Pak? Potensi pelanggaran ya kan nanti sesuai tahapannya masing-masing tentu beda pelanggaran-pelanggarannya. Kan ada pelanggaran yang berkategori administratif, ada pelanggaran yang berkategori proses atau yang berkategori pidana. Nah, itu nanti sesuai dengan tingkat pelanggarannya kan nanti beda-beda penanganannya. Kira-kira begitu. Jadi nanti ini kita baru buka, tadi sudah ada kepada DKPP, kemudian pada ketua KPU. Strategi yang dirumuskan karena habis kegiatan ini kan nanti setelah selesai kegiatan inilah baru bisa kita tahu strategi yang dirumuskan. Karena habis kegiatan ini kan Bawaslu, tim Bawaslu Provinsi akan menyusun rencana tindak lanjut terhadap vaksinasi ini. Jadi selalu itu. Baik, yang pertama, judul video yang saya ambil menjelaskan bahwa Bawaslu Sulawesi Tenggara ungkap dugaan pelanggaran pemilu 2024. Netralis ASN dan politik uang disorot dalam video tersebut. Bawaslu Sulawesi Tenggara mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran pemilu termasuk netralitas ASN dan politik uang yang masih menjadi masalah besar dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Video tersebut membahas tentang dugaan pelanggaran pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara, khususnya terkait netralitas ASN dan politik uang. Bawaslu Sulawesi Tenggara telah menangani beberapa laporan temuan, termasuk yang pertama yaitu netralitas ASN
12 kasus dengan beberapa ASN diduga terlihat dalam mendukung calon tertentu. Yang kedua yaitu tindak pidana pemilihan. 7 kasus termasuk dugaan politik uang dan pelanggaran kampanye. Yang ketiga yaitu pelanggaran administrasi. 2 kasus terkait dengan proses pemilihan. Dan yang keempat yaitu keterlibatan kepala desa. 3 kasus dengan beberapa kepala desa diduga terlibat dalam politik uang. Beberapa kasus yang disorot antara lain yaitu dugaan politik uang oleh salah satu calon gubernur Sulawesi Tenggara yang memberikan 1 juta amplop kepada oknum kepala desa di Kecamatan Soropiah, Kabupaten Konawe, yaitu dugaan pelanggaran netralitas ASN di salah satu instansi vertikal Bawaslu Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan pelanggaran dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Netralitas ASN dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan selanjutnya itu netralitas ASN, prinsip dasar birokrasi yang mengharuskan ASN tidak terlibat politik dan tidak mendukung calon tertentu. Selanjutnya yaitu politik uang, praktik pemberian uang atau barang kepala pemilih untuk mempengaruhi pilihan. Selanjutnya yaitu analisis. Netralitas ASN lemah dapat membuka peluang politik uang merusak integritas demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Adapun solusinya itu meningkatkan kesadaran, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Netralitas ASN dan politik uang dapat pemilihan kepala daerah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan upaya-upaya terstruktur seperti meningkatkan kesadaran dan pengawasan serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan lebih adil, bersih, transparan, serta meningkatkan kepercayaan kemasyarakatan terhadap pemerintah. Kasus netralitas ASN dan politik uang relevan dengan materi perkuliahan karena memungkinkan mahasiswa menerapkan konsep teori, mengilustrasikan praktik, menggambarkan analisis dan mengasah keterampilan dalam menghadapi isu-isu kompleks. Dampak dan pembelajaran yang kita dapat ambil yaitu bagi masyarakat, yang pertama itu masyarakat menjadi lebih sadar pada tentang pentingnya netralitas ASN dan dampak politik uang terhadap proses demokrasi. Dan yang kedua yaitu masyarakat lebih aktif. Masyarakat lebih aktif di sini dalam menguasai proses demokrasi dan melaporkan pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu pemerintah lebih bertanggung jawab. Di sini pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan netralitas ASN. Dan yang keempat yaitu demokrasi lebih sehat. Proses demokrasi menjadi lebih sehat dan adil dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan transparansi yang lebih tinggi. Ajakannya yaitu mari kita bersama-sama menjaga integritas demokrasi dan netralitas ASN. Laporkan jika ada mengetahui adanya pelanggaran netralitas ASN atau politik uang pemilihan kepala daerah. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari kesimpulannya di sini netralitas ASN dan politik uang adalah isu yang sangat penting dalam proses demokrasi. Kita harus bersama-sama menjaga integritas demokrasi dan netralitas ASN untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Pesan moralnya yaitu jangan biarkan politik
uang dan pelanggaran netralitas ASN merusak masa depan kita. Mari kita menjadi bagian dari perubahan dan menjaga integritas demokrasi bersama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.